Kawasan ekosistem esensial adalah kawasan atau hamparan ekosistem penting yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi yang secara ekologis dan sosial ekonomi budaya penting bagi tujuan konservasi keanekaragaman hayati. Dengan melihat total luasan kawasan konservasi di seluruh Jawa Barat yang hanya sekitar 83.000 hektar, sementara potensi kawasan ekosistem esensial di Jawa dan di Bali berdasarkan data Direktorat BPEE hampir mencapai 1,48 juta hektar, sehingga perlu untuk melindungi beberapa kawasan di luar kawasan konservasi. Terdapat banyak sekali potensi kawasan ekosistem esensial dengan keanekaragaman hayatinya yang belum dilindungi dan rentan dari ancaman kerusakan. Ada beberapa tipe kawasan yang bisa dijadikan kawasan ekosistem esensial, yaitu mangrove, karst, habitat burung air, gambut, perairan darat, lintasan satwa, habitat endemik, dan taman keanekaragaman hayati. Bidang KSDA Wilayah 3 Ciamis sejauh ini telah memfasilitasi terbentuknya kawasan ekosistem esensial di 5 kabupaten, di antaranya Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, itu pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 ini sedang dalam proses di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Tujuan dibentuknya KEE yaitu salah satunya untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan akibat eksploitasi yang berlebihan serta mencegah dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan tersebut. Ekosistem esensial itu sendiri yaitu ekosistem yang di luar kawasan konservasi yang secara ekologis dan sosial, ekonomi dan budaya penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. Di kawasan ekosistem esensial itu sendiri ada 5 tipologi kawasannya. Yang pertama itu taman keanekaragaman hayati, terus kemudian ekosistem lahan basah atau biasa kita sebut dengan lahan mangrove. Terus kemudian areal bernilai konservasi tinggi, yaitu di mana di areal bernilai konservasi tersebut bisa ada nilai-nilai budaya di sana. Terus kemudian tipe yang selanjutnya adalah koridor hidupan liar atau koridor satwa, dan yang terakhir adalah ekosistem karst.
Harapannya dengan dibentuknya KAIA ini, semakin banyak ekosistem di luar kawasan konservasi yang bisa berfungsi layaknya kawasan konservasi itu sendiri. Walaupun luasannya relatif lebih kecil, tapi fungsi dan pentingnya keberadaan kawasan tersebut tetap terjaga dan tetap lestari untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Pengelolaan kawasan ekosistem esensial merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam kawasan ekosistem esensial dan segala aktivitasnya. Tujuannya untuk membangun kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.